Ya pemirsa, aksi kepedulian sosial yang dilakukan oleh Thomas Selan mungkin tergolong tidak biasa. Ia berkomitmen untuk memberikan tempat tinggal kepada penderita gangguan jiwa yang ditemui di jalan untuk kemudian dirawat hingga pulih. Ya, sejak menekuni aksi sosial ini pada tahun 1991, Thomas Selan berhasil merawat puluhan penderita gangguan jiwa dan belasan diantaranya telah pulih dan kembali ke keluarga. Jadi kan keluarga itu akhirnya saya tanya dokter. Thomas Selan mulai mendedikasikan hidupnya untuk merawat penderita gangguan jiwa sejak tahun 1991. Pria yang sempat menjadi security ini memulai kepedulian dengan memberikan makanan kepada penderita gangguan jiwa yang kerap ia temui di jalan. Lambat laun kegiatan ini mendorongnya untuk memberikan pelayanan penuh kepada penderita gangguan jiwa, seperti memberikan tempat tinggal, merawat, bahkan memulihkan dan mengembalikannya ke keluarga. Karena apa ya? Yang pertama tentunya karena kasih. Terus yang kedua, saya tertantang karena masyarakat kan kalau sebut orang gangguan jiwa itu kan mereka itu adalah yang paling ditakutkan ya. Yang mereka kabur lah dan mereka katakan mereka udah nggak punya harapan. Tapi bagi saya itu orang gangguan jiwa itu masih ada harapan kedua untuk mereka bisa berkarya. Saya percaya ini kasih Tuhan itu harus kita sampaikan ke mereka untuk mereka itu bisa rasakan seperti itu. Ya. Di rumah bercat putih yang terletak di kawasan Warakas Tanjung Priuk, Jakarta Utara inilah, Thomas Selan bersama 6 relawan membina 12 penderita gangguan jiwa. Memberikan makan secara teratur dan memeriksa kesehatan. Kehangatan hubungan pribadi antara relawan dan penghuni binaan dijalankan melalui konseling dan pelayanan rohani. Setiap pagi, para penghuni di rumah ini mendapatkan siraman rohani. Setelah itu, mereka secara bergantian dijadwalkan untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan piring. Untuk menjaga kesehatan fisik, mereka juga diajak berolahraga secara teratur. Berkat sentuhan kasih sayang, kini 12 penderita gangguan jiwa yang diasuhnya bisa sembuh dan menjalani kehidupan normal. Sebagian dari mereka bahkan bisa hidup produktif dan memiliki pekerjaan. Di antaranya ada yang sudah menjadi supir, pegawai negeri, dan menjalani sekolah teologia. Karena Tuhan membawa saya, mempertemukan saya dengan Pak Thomas. Di situ saya melihat kalau Pak Thomas bisa menampung orang-orang stres atau orang-orang gila yang dimana pungut dari jalan. Kerinduan saya ingin juga supaya saya bisa dapat melayani jiwa-jiwa ini. Dan luar biasa, hari ini banyak yang sudah sembuh dan itulah membuat saya untuk bisa meyakinkan saya untuk tetap akan setia sungguh-sungguh untuk melayani jiwa-jiwa. Saat ini, sudah 12 mantan penderita telah kembali ke keluarga dan sebagian lainnya tetap tinggal karena ditolak oleh keluarga. Iya, berkirim parsel sebagai ucapan Hari Raya telah menjadi tradisi. Menjelang Natal, tim DAI TV mencoba menelusuri sentra parsel di Pejaten, Jakarta Selatan. Ya, bagaimana semarak penjualan parsel Natal tahun ini dan apa saja ragam parsel yang ditawarkan di sana? Berikut liputannya untuk Anda. Memberi ucapan Hari Raya lewat kiriman bingkisan atau biasa disebut parsel telah menjadi tradisi bagi sebagian orang. Karena maknanya yang spesial, bingkisan selalu dibuat dengan kreasi yang menarik. Dari warna-warni yang mencolok, dipenuhi dengan hiasan unik, sampai kepada beragamnya pilihan barang yang akan dikirimkan kepada si penerima bingkisan. Seperti deretan penjual parsel yang terdapat di sentra parsel Jalan Haji Samali, Pejaten, Jakarta Selatan. Warna merah dan hijau menjadi warna tema parsel Natal yang diangkat oleh toko parsel Nabila. Dalam sehari, toko parsel Nabila dapat mengirim sebanyak 40 bungkus parsel dan yang paling menjadi favorit adalah parsel berisi makanan. Makanan masih menjadi favorit karena kan yang kita kirim kan selain juga dari kita penerimanya itu banyak ada juga yang kantor. Divisi-divisi itu kan lebih baik dikasihnya juga makanan karena biar bisa mereka bagikan ya. Kalau barang itu agak susah untuk mereka menerimanya. Dan juga kita kasih juga ada penerimanya itu kan juga berkeluarga. Jadi mereka anak-anak itu lebih senang parsel makanan mereka terima. Selain parsel berisi makanan, toko-toko parsel di Pejaten ini juga menjual parsel berisi peralatan rumah tangga, kristal, dan kombinasi makanan dengan peralatan rumah tangga.
yang dibanderol dengan harga Rp300.000 hingga Rp4 juta. Untuk meningkatkan ketertarikan pembeli, toko art parcel yang terletak tidak jauh dari toko Nabila memberi inovasi parcel yang lebih unik karena dekorasi pada parselnya bisa mengeluarkan cahaya. Jalan Haji Samali Pejaten telah terkenal sebagai sentra parcel sejak tahun 1988. Toko-toko kebanyakan melayani pesan antar parcel. Tidak hanya ke Jabodetabek, tapi juga hingga Bandung dan Cirebon. Yeremia Tera, Budi Wiro Utomo, DAI TV. Ya, pemirsa, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan terdapat sebuah gereja yang memiliki bangunan unik yang didesain mencontoh gereja-gereja di Eropa. Ya, seperti apa kisah gereja yang semua jemaatnya berasal dari suku Batak ini? Selengkapnya dalam tayangan berikut. Huria Kristen Batak Protestan merupakan gereja Kristen yang seluruh jemaatnya adalah orang-orang yang berasal dari suku Batak. Meski suku Batak berasal dari Sumatera Utara, namun gereja HKBP tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Umumnya hampir seluruh gereja HKBP secara swadaya dibangun oleh jemaat, sehingga tidak jarang bangunan gereja memiliki cerita dan sejarahnya sendiri. Seperti gereja HKBP yang berlokasi di Jalan Potangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dibangun dengan gaya Eropa. Berdiri pada tanggal 21 Maret 1971, gereja ini awalnya dikenal sebagai Gereja Kandang Sapi. Setelah mendapat izin pembangunan dari pemerintah daerah DKI Jakarta pada tahun 2003, gereja mulai direnovasi yang dipimpin oleh Gibson Simanjuntak. Dari bangunan sederhana, pada tahun 2007 gereja bisa menampung 3.000 jemaat. Jadi tahun 1970-an ini ada merupakan satu gereja yang disebut Gereja Kandang Sapi. Kemudian direnovasi menjadi suatu gereja yang sederhana sekali. Dan kemudian baru tahun 2003 kita mulai start membangun gereja ini. Pemilihan gaya Eropa pada bangunan terinspirasi dari buku House of God Arsitektur. Pada atap gereja ada 3 menara merupakan simbol keteritunggalan Kristen dan 3 tugas panggilan gereja, diakonia, koinonia, dan marturia, atau pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Warna hitam yang mendominasi bangunan gereja ini pun dipilih untuk membuat bangunan terlihat klasik dan terbuat dari batu alam. Memang kita melihat Tuhan Allah yang kemudian datang ke dunia ini sebagai dengan anaknya, di mana dia mengutus dirinya di dalam diri Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, jadi 3 itu juga merupakan suatu yang kita lihat bisa kelihatan misalnya dari menara kita. Ya, sebab itu ada 3. Dan juga di dalam plafon lantai atasnya di gereja itu kita lihat selalu ada angka 3 yang muncul. 3 tiang, kemudian trapnya, plafon atapnya juga 3. Nah, itu semua berbentuk angka 3 kita buat. Karena membutuhkan waktu pembangunan yang tidak sebentar serta dana yang tidak sedikit, pengelola gereja melakukan perawatan dan menjaga kebersihan secara rutin demi melestarikan kondisi fisik bangunan. Dan keunikan desain bangunan gereja HKBP Pasar Minggu mampu membawa warna tersendiri bagi keragaman bangunan gereja-gereja di Indonesia. Christine Hutapea, Nurbangun Fajar, DAI TV. Sebuah buku resep masakan mengungkap rahasia hidangan kegemaran Paus dan Garda Swissnya. Buku tersebut ditulis oleh David Kaiser, seorang Garda Swiss sekaligus koki. Ya, Anda ingin tahu resep masakan kesukaan Paus? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. David Kaiser adalah seorang anggota Garda Swiss, pasukan berseragam Renaissance yang sudah lebih 500 tahun bertugas menjaga Sri Paus Vatikan. Pasukan Garda Swiss telah dikenal bersumpah untuk mengorbankan nyawanya demi melindungi keselamatan Paus. Hidup mengabdi bersama Sri Paus membuat David Kaiser mengenal kebiasaan pasukan Garda dan keseharian Sri Paus. Dalam Garda Swiss, David juga ditugaskan menjadi koki serta melayani makanan untuk Paus. Kini lewat sebuah buku resep masakan berjudul Bon Appetito Swiss Guard ditulisnya, David mengungkapkan selera kuliner Garda Swiss kepada masyarakat dunia. Pembaca bisa mengetahui seperti apa kuliner pasukan Garda Swiss dan aneka hidangan dan resep dari Italia. Dalam bukunya, David bahkan turut membuka rahasia hidangan 2 orang paus terdahulu. 3 menu disusun khusus untuk 3 paus terakhir. Ada menu khas Argentina untuk Paus Franciscus,
menu khas Jerman untuk Paus Benediktus ke-16, dan menu khas Polandia untuk Paus Yohanes Paulus II. Menu untuk Paus Benediktus ke-16 antara lain terdiri dari hidangan khas Bavaria. Sedangkan Paus Yohanes Paulus II gemar menyantap pierogi, sejenis pangsit dari Polandia serta tart apel. Buku resep ini adalah gagasan Kolonel Daniel Engri. Gagasan itu muncul saat ia merekrut David pada tahun 2013. Sebelumnya David telah menerbitkan 2 buku resep masakannya. Before the Swiss Guard have a lot of books about the story, and in Switzerland the Colonel Daniel Enrich asked me to write the Swiss Guard a cookbook because he saw that I wrote in Switzerland just 2 cookbooks before I was a Swiss Guard, and so the idea was born. In this book we have different kitchens because one part the officers from Switzerland, they like Swiss food. The Holy Fathers like, for example, Francis, typical things from Argentina, or Benedetto things from Germany. Lebih dari 110 orang anggota dari Swiss bersantap di kantin Garda Swiss di Vatikan dan menyantap hidangan yang disiapkan oleh para biarawati Polandia. Buku David mengungkapkan beberapa hidangan favorit mereka, seperti terung dengan tomat dan keju mozzarella segar misalnya. This recipe we eat a lot of times here in our mensa. We have sisters from Poland and they cook for us, and they cook things from Poland, also from Italy, sometimes from Switzerland, and they make these things a lot of time and we like this to eat. Saat ini sebagai koki, setiap bertugas David menyusun menu untuk Paus Fransiskus. Informasi selera masakan kuliner Bapak Suci didapat dari sekretaris Paus. Salah satunya adalah resep Argentina seperti empanadas dan dulce de leche, hidangan pencuci mulut yang terbuat dari susu, gula, dan vanila. David Geiser mengaku telah memberikan bukunya kepada Paus Fransiskus dan Paus pun menyukainya. Empanadas, after colita de quadril, it's a tail of ram, and for the dessert, dulce de leche, it's something sweet with sugar, milk, and vanilla. Selain resep masakan, buku ini juga berkisah tentang selera musik dan kegiatan sehari-hari Garda Swiss, serta profil para pejabat terkenal Vatikan. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @dae_tv dan @haloindodaetv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. A night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by his cradle we stand. O'er the world a star is sweetly gleaming, now
Jesus is no stranger.